Itu artinya 3 hari lagi dari sekarang, Baratayuda akan dimulai. Dan tidak lama lagi, anak-anak Pandu akan menemui ajal mereka di medan perang ini. शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर। Salah satu yang menjadi bagian paling menarik dari epik Mahabharata menceritakan tentang perang Kurukshetra yang dahsyat, yang menewaskan jutaan prajurit dan pejuang. Pada masa itu, merupakan hal yang umum bagi pihak-pihak yang berseberangan untuk bertemu dan menetapkan beberapa aturan dasar perang untuk memastikan keadilan dan kemanusiaan. Akan tetapi, apakah aturan itu akan berguna bagi kedua belah pihak? Salam Basudewa. Di seluruh wilayah Arya, aturan perang telah ditetapkan. Namun dalam diskusi yang diadakan sebelum perang, dan aturan-aturan itu harus diingat, supaya tidak ada seorang pun dari kedua sisi yang memiliki keraguan. Dengan izin semua orang yang hadir di sini, aku ingin mengajukan aturan ini sebelum semua orang berbicara di dalam kesempatan ini. Basudewa Krishna menyebut ini daerah kebenaran. Jadi akankah semua prajurit yang terlibat dalam perang ini akan bertindak dengan benar? Selamat berjumpa kembali sahabat Swastika Channel. Perang Kurukshetra bukan hanya tentang pedang dan panah, melainkan tentang strategi, tipu muslihat, dan aturan yang justru kerap kali dilanggar. Dalam perang besar seperti ini, semua pihak berusaha untuk menang dengan segala cara. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang lebih dulu memutarbalikkan aturan perang, Pandawa atau Kurawa? Sebelum kita menjawab, mari kita selami lebih dalam ke dalam konflik yang penuh pengkhianatan dan manipulasi ini, di mana aturan-aturan yang ada ternyata hanya sebuah formalitas belaka. Ini adalah tradisi wilayah Arya, bahwa perang akan dimulai saat fajar dan berakhir pada sore hari. Namun senja tidak dianggap sebagai akhir hari, hanya kalau kita bisa melihat dengan adanya obor. Jika ketidakmampuan untuk bertarung saat sudah mulai gelap, maka kau bisa berhenti bertarung untuk hari itu. Tapi aku akan tetap terus untuk bertarung. Aku bisa memanah bahkan dalam gelap sekalipun. Maka aku menyarankan, fajar dan senja harus ditentukan oleh suara sangkakala. Mahabharata mengisahkan perang Kurukshetra yang luar biasa, sebuah peperangan yang menelan korban jutaan prajurit. Sebelum perang, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan beberapa aturan dasar perang. Aturan-aturan ini dibuat untuk menjaga kemanusiaan di tengah kekejaman perang. Namun, apa yang terjadi? Aturan-aturan itu malah dilanggar berkali-kali, baik oleh Pandawa maupun Kurawa. Mari kita membahas sisa aturannya juga, Basudewa. Hanya satu prajurit akan bertarung dengan prajurit lain. Seorang
Prajurit yang terluka, tidak berdaya dan datang untuk minta perlindungan tidak boleh dilukai. Setiap prajurit harus melawan dengan prajurit dari kategori ini. Mereka yang melayani dan juga membantu orang lain tidak boleh dilukai. Seandainya ada seorang prajurit yang melanggar semua aturan yang telah ditetapkan ini, akan dipidana mati oleh panglima pasukan. Siapa yang pertama kali melanggar aturan perang? Jawabannya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Jika kita memperhitungkan periode sebelum perang dimulai, maka jelas bahwa Kurawa adalah pihak yang curang terlebih dahulu. Contohnya, ketika Duryodhana, pemimpin para Kurawa, dengan cerdik menipu Raja Salya yang sebenarnya berniat untuk bergabung dengan Pandawa. Duryodhana mendirikan sebuah perkemahan megah di sepanjang perjalanan Prabu Salya, membuat raja kerajaan Madra tersebut berpikir bahwa perkemahan tersebut didirikan oleh Pandawa. Saat beristirahat di perkemahan, Salya meminta para pelayan untuk membawa tuan mereka karena dia ingin mengucapkan terima kasih kepada para Pandawa atas pelayanan mereka dan memberikan mereka sebuah anugerah. Para pelayan tersebut justru membawa Duryodhana dan Salya pun terkejut ketika mengetahui justru itu adalah tenda para Kurawa dan sekutunya. Namun Salya telah berjanji untuk memberikan anugerah kepada siapapun yang melayaninya. Karena itu, ia pun menawarkan anugerah itu kepada Duryodhana. Duryodhana meminta Salya untuk bertarung di pihaknya, dan Salya tidak punya pilihan lain. Dalam kebingungan, Salya akhirnya terjebak dalam janji untuk bertarung di pihak Kurawa. Itu adalah contoh kecurangan pertama sebelum perang dimulai. Namun jika kita hanya fokus pada 18 hari peperangan di medan Kuruksetra, maka kedua belah pihak, Pandawa maupun Kurawa, mulai melanggar aturan perang secara bersamaan. Salah satu aturan penting adalah bahwa prajurit penunggang gajah, kuda, atau prajurit yang berada di atas kereta perang tidak boleh menyerang prajurit infanteri yang berjalan kaki. Nyatanya, aturan ini diabaikan bahkan sejak hari pertama. Kuda-kuda, kereta perang, dan bahkan prajurit infanteri dibantai oleh para kesatria kedua belah pihak tanpa ampun, yang justru melanggar aturan yang seharusnya dipatuhi. Bahkan, serangan kelompok terjadi pada masa pemerintahan Bhisma sebagai komandan para Kuru. Pada hari ketiga, Arjuna mengalahkan serangan kelompok gabungan dari 10 Maharata yang termasuk Bhisma, Drona, dan yang lainnya dengan indrastranya. Kelompok Bhisma menyerang Yudhistira dengan 70 pangeran Kurawa. Bahkan Abhimanyu dan Satyaki memimpin serangan kelompok terhadap banyak prajurit Kurawa. Salah satu contoh paling jelas dari pelanggaran aturan besar-besaran adalah pembunuhan Abhimanyu, putra Arjuna. Abhimanyu dikelilingi oleh prajurit Kurawa, termasuk Karna dan Drona yang menyerangnya secara bersamaan meskipun ia tidak bersenjata dan terjebak dalam formasi Cakrabyuha. Pada saat itu, Drona pertama kali memainkan trik untuk memikat Arjuna dengan bantuan pasukan Samsaptaka untuk menangkap Yudhistira dan membentuk formasi Cakrabyuha. Drona menyuruh Karna untuk mematahkan busur Abhimanyu dari belakang, kemudian menyerangnya ketika ia tidak bersenjata bahkan tanpa kereta perang, dan mereka menghujaninya dengan begitu banyak anak panah. Ini adalah titik kritis utama, dan keesokan harinya semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Arjuna terhadap pasukan Kurawa, termasuk insiden terbunuhnya Jayadrata. Aturan terkait dengan waktu perang dilanggar oleh Bhisma dan Drona beberapa kali.
Ketika Gatotkaca mulai unggul, mereka berdiskusi dan membatalkan perang jauh sebelum waktunya, yang merupakan hal yang salah. Melihat lawan dalam keadaan lebih unggul, Bhisma dan Dronacharya mencoba menyelamatkan diri, yang mana sebagai bentuk penghormatan, para Pandawa tidak keberatan atas keputusan itu. Namun, ketika Kurawa berada di posisi yang lebih unggul, Bhisma tidak pernah peduli untuk meniup keong untuk mengakhiri perang, bahkan saat matahari terbenam sekalipun. Hal itu berlangsung selama beberapa waktu karena menguntungkan mereka, dan setelah hari ke-14, kedua pasukan terus bertempur di malam hari. Namun, salah satu serial televisi kini telah mengubah fakta itu dengan menggambarkan Krishna meminta Gatotkaca untuk menyerang di malam hari. Tetapi pada kenyataannya, menurut Mahabharata asli karya Maharshi Vyasa, perang itu tidak berakhir pada hari itu setelah matahari terbenam. Jadi, tidak ada aturan tentang waktu yang pernah diikuti. Perang pun semakin brutal setelah jatuhnya Maharshi Bhisma. Pada akhirnya, perang ini berubah menjadi pertarungan tanpa aturan. Bahkan, waktu perang pun dilanggar. Biasanya, pertempuran akan dihentikan saat matahari terbenam. Tetapi setelah hari ke-14, kedua pasukan terus bertempur hingga malam hari. Pertanyaan akhirnya bukanlah siapa yang lebih curang, melainkan siapa yang benar-benar mematuhi aturan perang dalam pertempuran besar ini. Kami menunggu jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.